Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devanus Yadinalendra dari kelas 11 RPL 1, nomor absen 24. Saya akan mempresentasikan hasil tugas Laravel CRUD Konflik saya. Nah, pertama-tama, apa sih Laravel itu? Laravel adalah framework aplikasi web yang berbasis PHP yang open source, dirancang dengan sintaksis yang elegan dan ekspresif untuk mempercepat pengembangan web menggunakan pola arsitektur model view controller. Nah, CRUD sendiri adalah singkatan dari create yang artinya membuat, read yang artinya membaca, update yang artinya memperbarui, dan delete yang artinya menghapus. Nah, Laravel ini mempermudah operasi ini menggunakan Eloquent ARM, migrasi, dan routing yang memungkinkan developer mengelola data aplikasi secara terstruktur dan aman. Nah, pertama-tama langkah-langkah pembuatan website CRUD menggunakan framework Laravel. Nah, pertama-tama itu kalian harus mempunyai server lokal seperti Laragon dan XAMPP. Nah, di sini saya akan menggunakan Laragon. Nah, pertama-tama setelah kalian membuka Laragon, kalian klik kanan, lalu Quick App, lalu Laravel. Nah, ini kalian tinggal isi aja nama project yang ingin kalian buat. Nah, karena saya di sini sudah membuat, nah saya ini skip aja jalannya. Oke. Setelah itu, setelah file Laravel terbuat, kalian menuju ke dalam proyek Laravel yang sudah kalian buat itu. Nah, pertama-tama langkah yang harus kita lakukan adalah mengubah file system disk yang awalnya itu lokal, ini awalnya lokal, menjadi publik, agar kita dapat menerima file dari, agar website kita itu bisa menerima file dari laptop kita atau PC kita. Nah, setelah itu kita itu harus mengubah nah ini. Nah, itu awalnya itu ini DB connection dan sisanya itu di comment semua. Nah, kita ubah menjadi MySQL, lalu sisanya itu di uncomment. Lalu yang di sini tuh DB database. Nah, ini kita ganti menjadi nama proyek kita. Nah, di sini saya namanya Consliwi, menjadi Consliwi. Nah, setelah itu jalankan perintah ini, php artisan config clear. Lalu setelah kalian menjalankan perintah ini, jalankan juga perintah ini, yang artinya akan membuat model dengan nama produk, dan untuk M itu membuat untuk min M itu membuat file migration untuk model produk. Setelah itu kita akan menambahkan kolom untuk database kita di migration. Nah, di migration. Nah, sini. Setelah kita menjalankan min-m ini, akan muncul file ini. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom. Nah, di sini saya ada kolom ID yang pastinya wajib, lalu kolom gambar yang isinya string, kolom nama yang isinya string, kolom deskripsi yang isinya teks, kolom harga yang isinya big integer, dan kategori yang isinya string, dan stok yang integer yang di set ke defaultnya itu 0.
Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasi mask assignment. Nah, mask assignment itu kita setting di bagian models dan di file product.php. Oke, ini sesuai dengan tabel yang kalian buat sebelumnya. Lalu setelah itu kita akan menjalankan proses migrate dengan cara memasukkan perintah ini, ya, PHP artisan migrate pada terminal Visual Studio Code. Nah, di sini saya menggunakan terminal Laragon. Nah, setelah itu untuk mengecek apakah proses migration telah berhasil dilaksanakan atau tidak, kita bisa masuk ke database-nya. Oke, kita tunggu. Cukup lama emang, cukup lama. Nah, ternyata PHP MyAdmin saya tidak bisa dibuka. Nah, sehingga saya akan loncat ke langkah selanjutnya. Nah, di sini kita akan ke langkah pembuatan controller dan routes untuk model produk. Nah, pembuatan controller untuk model produk di sini dapat dijalankan dengan cara PHP arisan make controller produk controller pada terminal yang telah Anda gunakan. Nah, itu akan terbuat file yang bernama controller produk controller.php yang ada di dalam folder http/controller. Nah, lalu ganti semua kode yang berada di dalam file tersebut dengan kode ini. Nah, untuk baris kode ini, pokoknya intinya itu database ini tuh database produk atau model produk itu dihubungkan dengan file index yang ada di folder produk untuk bagian tampilannya lah. Oke. Nah, di sini kode tambahan yaitu kita akan mengimport model produk. Jadi use app models nama modelnya. Nah, di sini berhubung nama model kita adalah produk, kita di sini tulis produk. Oke. Lalu di bagian kode ini adalah tempat kita mengimport file dari view yang dimana tempat kita untuk menampilkan websitenya. Lalu yang ketiga, kode ini artinya itu mengurutkan data yang akan ditampilkan dari data model produk dari yang terbaru sampai terlama. Dan hanya akan menampilkan 10 data saja maksimal. Oke. Ini saya udah membuat produk controllernya. Oke. Awalnya tadi itu hanya begini saja. Oke, ini hanya untuk menghubungkan file model kita dengan file view. Nah, untuk di dalam file view ini kita akan membuat folder baru yang isinya untuk file produk kita. Nah, di sini kita buat index.blade.php. Nah, setelah itu kita membuat rutenya dengan cara mendefinisikan rute CRUD pada proyek Laravel dalam satu baris kode untuk membuat routes pada website kita yaitu dapat dilakukan dengan cara menulis kode ini di dalam file yang bernama web.php yang berada di dalam folder routes. Nah, ini
Nah, ini berguna agar folder kita yang ini dapat dibaca oleh sistem. Lalu setelah itu, kita menjalankan perintah PHP artisan root list untuk memastikan bahwa root kita itu benar. Nah, outputnya akan muncul seperti ini. Seperti daftar-daftar root kita. Ada produk slash create, gitu pokoknya. Nah, setelah itu kita akan membuat website berbasis framework Laravel. Nah, kita membuat halaman utamanya. Nah, di sini saya menggunakan framework CSS juga yang bernama tailwind.css. Oke, ini saya sudah jelaskan sebelumnya. Kita akan index.play.pd. Nah, di sini saya ada tabel em, tabel gambar, tabel judul, tabel kategori, tabel harga, dan tabel stok, dan tabel aksi. Nah, di sini tabel gambar itu ngarahnya ke ini, tabel gambar. Ini tabel judul. Ini tabel kategori ini kategori. Ini tabel harga. Dan ini tabel stok. Nah, untuk tabel aksi dan tabel deskripsi itu disendirikan karena tabel aksi hanyalah untuk menjalankan aksi-aksi CRUD kita lainnya. Nah, kalau tabel deskripsi itu nanti ada lagi sendiri. Oke, ini Forels produk as produk ini mendefinisikan tabel produk sebagai produk. Nah, ini di dalam tabel pertama itu produk nama. Yang pokoknya di database produk itu yang bagian nama, tabel nama. Lalu ada produk kategori. Nah, di sini saya tambahkan em, yang berarti warna dari produk kategori ini itu berdasarkan huruf pertamanya. Kalau huruf pertamanya A itu akan menjadi red. Kalau huruf pertamanya B menjadi orange. Kalau huruf pertamanya C menjadi amber. Kalau huruf pertamanya itu D itu akan menjadi yellow dan seterusnya. Terus setelah itu di tabel harga dan tabel produk. Yang terakhir itu tabel aksi. Nah, di tabel aksi ini itu isinya ada 3, yaitu show, edit, dan delete. Di sini untuk melihat detail dari sebuah produk, mengedit sebuah produk, dan ini untuk menghapus sebuah produk. Oke. Nah, ini jikalau data produk yang di website kita itu belum terisi sama sekali. Oke. Setelah itu, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, untuk menjalankan sebuah website Laravel kita akan menjalankan perintah php artisan serve. Nah, ini lalu buka browser kita, masukkan link IP address yang sudah disediakan oleh terminal kita. Oh ya, saya lupa untuk menambahkan foldernya.
produk. Nah, di sini saya udah pernah nambah sebuah data. Oke. Langkah kedua adalah pembuatan insert data ke dalam database. Nah, untuk membuat method create, kita memerlukan mengimport HTTP request. Nah, di dalam produk controller.php. Nah, ini. Terus setelah itu kita akan tambahkan method create-nya dengan mengikuti database yang telah kita buat sebelumnya. Ini sampai sini. Oke, di sini kita mengikuti database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk gambar itu required, jadi harus diisi. Image itu tipenya harus JPEG, JPG, dan PNG. Nah, untuk max dari size-nya itu 999. Nah, untuk nama itu required juga, dan minimal 5 karakter. Lalu deskripsi required minimal 10 karakter. Harga required harus numerik. Numerik adalah pokoknya nomor-nomor, tidak bisa string. Oke, kategori required minimal itu satu karakter. Lalu stok sama dengan harga itu numerik. Oke. Nah, untuk create produk itu di bagian gambar itu diubah menjadi hash. Makanya di sini maksnya itu 99.999 karakter. Oke. Setelah itu di langkah selanjutnya kita akan membuat file create.build.php dan memasukkan kode ini, kode HTML di dalam sini. Nah, di sini ada button kembali ke galeri, yaitu kembali ke file utama, halaman utama kita. Nah, setelah itu ini untuk menginput sebuah gambar. Ini menginput sebuah judul. Ini menginput sebuah kategori. Ini menginput sebuah deskripsi. Lalu ini menginput sebuah harga dan stok. Oke. Nah, ini untuk buttonnya. Di sini ada dua button, yaitu simpan dan reset. Oke. Oke, setelah itu kita coba untuk menambahkan data. Oke, pertama kita choose ini, masukkan satu karya biru-biru, kategori poster, deskripsi halo 123 par www dengan harga mungkin 57.000, stok 1. Nah, berhasil ditambahkan datanya ke dalam website halaman utama kita. Nah, untuk menampilkan detail dari setiap ID itu kita perlu membuat kode ini di dalam file produk controller.php kita. Nah, ini. Oke. Setelah itu kita akan membuat file tampilannya. Nah, di sini ada button kembali ke galeri. Lalu ada apa? Daftar-daftar warna seperti yang ada di index.play.php. Lalu ada image, ada detail. Yang isinya itu ada produk nama,
produk harga, dan deskripsi. Nah, deskripsi ini hanya ditampilkan di dalam show saja. Terus terakhir ada produk stok. Oke, kita coba show. Nah, biru-biru-biru 57.000. Halo 13 var WWW. Stoknya 1. Dengan warna pink. Oke, kembali ke galeri. Lalu langkah selanjutnya adalah pembuatan metode edit dan update. Pertama-tama kita perlu untuk mengimport Vacade Storage untuk menghapus file gambar dan produk lama saat kita perbarui. Jadi kalau kita mengedit itu akan ada tumpukan data. Nah, jadi kita harus menghapus data lama dan menimpanya dengan data baru. Nah, kita import Vacade Storage. Oke. Nah, setelah itu masukkan kode ini. Dari sini sampai sini. Oke. Kurang lebih sama. Oke. Setelah itu kita coba tes apakah berjalan dengan baik atau tidak. Kita edit. Oke, awalnya itu pun jadi biru-biru, sekarang merah, merah, merah. Nah, kita ini ubah menjadi merah. Asiku, asikui. Ini menjadi oke. 123. Nah, ini harganya saya tetap aja dan saya juga tetap perbarui. Nah, udah berubah nih. Kita tadi ngubah judul dan kategorinya. Lalu kita show. Nah, ini juga telah dirubah. Oke, 123. Kembali ke galeri. Oke, langkah selanjutnya adalah pembuatan model destroy atau menghapus atau menghancurkan. Nah, di sini kita memasukkan kode ini ke dalam produk controller.php. Oke. Oh, untuk bagian edit kita juga membuat tampilannya juga. Jadi tidak mengikuti create.blade.php, tapi kurang lebih sama seperti yang create.blade.php. Oke. Setelah itu, setelah kita menambahkan kode ini untuk destroy, kita coba untuk menghapus satu data dari database kita. Contohnya saya akan menghapus merah, 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 merah. Oke. Oke, setelah dihapus, setelah hilang. Oke. Oke, sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf jikalau ada salah kata. Jika menurutmu informasi ini kurang jelas, kamu dapat melihat repositorinya secara langsung di GitHub. Oke. GitHub Galeri Vano Laravel Project. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.